Ilmu itu ibarat hewan buruan. Ketika hewan buruan itu sudah kita dapat, supaya dia tidak lepas, maka harus kita ikat. Dan mengikat ilmu itu adalah dengan cara menulis. Kita semua akan meninggal pada suatu saat nanti, namun karya kita pasti akan tetap diingat, yaitu karya yang baik. Salah satunya adalah dengan menulis buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mina di podcast Madrasah Darul Ulum Literasi Club. Pastinya ini hal yang spesial ya hari ini, karena hari ini kita akan membahas soal informasi yang edukatif pastinya dan juga inspiratif dari tokoh kita ataupun guru kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah guru berprestasi tahun 2018-2019 ya, 2 kali berturut-turut tingkat provinsi, luar biasa ya. Kemudian hari ini meluncurkan buku perdana beliau yang berjudul tentang keseimbangan fluktuasi nilai tukar rupiah dalam perekonomian terbuka Indonesia. Masya Allah, luar biasa kali. Kita sapa bintang tamu kita dulu, guru kita yang sangat spesial. Ada Bapak Dr. Juanda SERN. Assalamualaikum Pak Juanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa minggu lalu ini kita cocok soal santri, hari ini tentang prestasi. Apa kabarnya nih Pak? Luar biasa. Luar biasa ya. Berbeda ya dengan sebelumnya. Insya Allah ya. Apa perasaannya nih Pak setelah launching buku perdananya? Perasaannya subhanallah, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Takbir. Tentu menjadi berbeda Pak. Apa sih motivasinya dalam menulis nih Pak? Kenapa guru harus menulis? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mina yang kami muliakan, rekan-rekan, teman-teman dari Madu Podcast Literasi yang dirahmati Allah. Tentu kita mengawali dari sebuah ungkapan di mana ilmu itu ibarat hewan buruan. Ketika hewan buruan itu sudah kita dapat, supaya dia tidak lepas, maka harus kita ikat. Dan mengikat ilmu itu adalah dengan cara menulis. Kita semua akan meninggal pada suatu saat nanti, namun karya kita pasti akan tetap diingat, yaitu karya yang baik. Salah satunya adalah dengan menulis buku. Dan hal ini memotivasi saya, dan bagaimana supaya ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang baik untuk kita ajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, berbuat kebaikan, maka disitulah yang membuat saya akan menulis dan sudah menulis buku. Dan inilah yang memotivasi agar kita semua semoga bisa menulis buku, Bu Mina. Oke, ini bertepatan juga 2 September lalu ya, rekan-rekan guru seluruh Indonesia itu menyambut Hari Pendidikan Daerah. Betul. Juga. Kalau menurut Bapak sendiri sebenarnya selama ini guru punya motivasi tinggi nggak atau rendah nggak sih terhadap literasi atau menulis? Ya. Sejauh ini yang Bapak lihat. Baik, di kalangan guru menulis adalah salah satu yang mungkin masih dianggap sulit atau berat ya. Karena padahal banyak ide-ide pemikiran dan gagasan-gagasan yang penting sebenarnya untuk bisa ditulis. Namun karena semangat dan motivasi itu mungkin masih kurang. Padahal menulis buku ini adalah salah satu syarat untuk bisa mendapatkan angka kredit. Buku yang beri SBN adalah bagian dari di mana seorang guru itu akan mendapatkan angka kredit untuk naik pangkat. Maka mungkin motivasi itu juga yang semoga bisa membuat guru suka menulis. Dan di kalangan guru, termasuk di kalangan dosen, menulis ini kita Indonesia termasuk yang juga masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia seperti Thailand, Malaysia, Filipina. Oleh karena itu semoga teman-teman guru ini semangat untuk terus berkarya, salah satunya dengan cara menulis buku. Oke, menarik sekali ya. Justru kita melihat ya pemirsa Madu Literasi Club ya, sebenarnya banyak guru yang mau menulis tapi nggak tahu apa yang ditulis gitu. Hal yang paling ringan nih Pak untuk agar guru itu bisa menulis seperti apa? Karena kan kayak Bapak tadi bilang, menulis itu berat. Seperti apa sih beratnya gitu? Baik. Diawali yang pertama mungkin pengalaman kita sehari-hari ya. Bagi guru itu ada namanya penelitian tindakan kelas atau PTK. Beda guru beda cara menyampaikan materi. Beda guru juga beda persoalan yang dihadapi di kelas. Oleh karena itu mengawali dari penelitian tindakan kelas, persoalan-persoalan yang dihadapi di kelas bisa dituliskan dalam sebuah buku atau sebuah jurnal atau sebuah karya tulis lah sederhananya. Jadi nanti semoga solusi-solusi yang adaptif itu
yang bisa diterapkan oleh satu guru, diterapkan oleh guru yang lain. Ini adalah awal dari bagaimana seorang itu coba menulis. Jadi dari persoalan-persoalan berangkat dari masalah-masalah yang dihadapi di kelas masing-masing, masalah yang dihadapi dari mata pelajaran masing-masing. Memang harus dituangkan dalam tulisan. Sediakan waktu untuk menulis dan luangkan waktu untuk menulis. Nanti akan kita rangkum dalam sebuah kulit tulisan dalam beberapa bab. Mudah-mudahan bisa jadi sebuah buku atau karya tulis lah. Artinya kalau misalnya ada kemauan pasti ada jalan Pak ya. Betul. Meskipun sebenarnya dari catatan harian, kemudian pengalaman mengajar, mungkin Pak ini bisa menjadi motivasi guru ya. Guru ini khusus untuk guru karena yang hadir hari ini adalah guru menulis ya. Nanti mungkin kita akan berbincang tentang siswa menulis. Nah, apa sebenarnya menjadi hambatan nih Pak untuk guru itu menulis? Ya. Sebenarnya tidak ada hambatan. Tidak ada hambatan. Jadi menulislah. Ketika ditanyakan apa hambatan, tidak ada hambatan. Apakah misalnya kan kita bisa melihat tingkat daya literasi menulis kan membaca. Kalau misalnya nggak membaca tidak bisa menulis. Betul. Tentu menulis itu diawali dari membaca agar kita punya ide, kita punya gagasan-gagasan. Tidak mungkin menulis tanpa membaca. Seorang guru, seorang pendidik tentu harus mengupgrade dirinya, mengupgrade kemampuannya, meningkatkan kompetensinya. Cara meningkatkan kompetensinya yaitu tentu harus belajar dengan membaca. Guru harus belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu dari ayunan sampai ke lian lahat. Ini adalah bagian dari proses yang terus harus kita lakukan. Siapapun kita, apapun kapasitas kita, belajar itu tentu harus dilakukan. Studi atau long life education, pendidikan sepanjang hayat. Jadi ketika kita belajar pasti tentu akan ada hal-hal yang tersirat dalam ide pemikiran, maka mulailah tuangkan dalam tulisan. Oke, whatever ya, apapun jenisnya ya, pemirsa Madu Literasi, sebenarnya setiap guru dan juga siswa dan juga masyarakat sebenarnya bisa menulis apa saja. Hanya saja nih Pak Ju, kadang-kadang kan orang terkendala misalnya bagaimana proses penerbitannya, bagaimana proses sehingga lahir nih satu judul buku ekonomi ini. Ini berapa lama nih Pak prosesnya kira-kira? Lama prosesnya mungkin dari proses menggagas kembali buku itu, menghubungi pihak penerbit, dan hari ini terbit buku ini juga tanpa bantuan Bu Mina yang ada di samping saya tentu tidak akan bisa terwujud. Oleh karena itu tentu harus ada kerjasama yang baik bersama tim. Beruntung sekali saya punya tim Bu Mina yang bisa membantu, memberi semangat, motivasi dan membantu pada penerbitan sehingga terbitlah buku ini. Yang penting harus dipahami bahwa tidak ada kata untuk tidak memulai. Tentu sesuatu itu akan ada bila kita mulai, bila kita lakukan. Maka mulailah dari hal yang paling kecil dan mulai dari diri sendiri. Gitu. Bagaimana nih Pak, kalau seandainya ada yang tanya nih ya ke guru, Bu Mina misalnya, saya pengen menulis, tapi ketika mau menulis itu kok rasanya nggak ada ide, padahal ide udah banyak nih, udah mau nulis pas buka laptop tiba-tiba blank. Nah itu ada nggak solusi nggak sih? Baik, yang pertama tentu juga tidak kita lupakan adanya mood dalam proses penulisan. Ketika mood itu tiba, maka misalnya lagi tiduran, tiba-tiba mood itu muncul, ide itu muncul, maka ayo segera bangun dan tulislah beberapa kalimat, beberapa kata. Setelah itu selesai, maka simpan. Berikutnya ketika hari besok atau waktu-waktu yang lain muncul juga lagi, maka tuliskan. Tentu setelah berjalannya waktu minimal 1 minggu atau 1 bulan, sudah banyak tentunya karya yang sudah kita tulis. Maka proses berikutnya adalah ayo menggabungkan kalimat-kalimat tadi, frasa-frasa tadi menjadi sebuah paragraf, dan nanti tanpa kita sadari sudah beberapa halaman. Jadilah dia sebuah buku. Tentu itu proses yang harus kita lakukan. Artinya jangan hilangkan ide dan mood itu, buka laptop, segera menulis. Kalaupun tidak di laptop, maka boleh ditulis dulu dalam selembar kertas. Kita punya buku catatan. Nanti ketika punya waktu kita akan tuangkan itu dalam tulisan. Dan dengan teknologi sekarang, menggunakan Google atau fasilitas yang ada, tinggal kita bicara saja, si komputer itu akan mengetik. Ya sudah otomatis. Ini juga bagian dari fasilitas yang memudahkan. Jadi tidak ada alasan, kita bicara saja, si komputer itu akan mengetik tulisan yang kita sampaikan. Jadi memang mudah. Innama a'malu binniyat, sesuatu itu dimulai dari niat, maka niatkan karena Allah tentunya.
Menulis. Kalau Bapak sendiri ini berapa lama merampung masa menulis buku keseimbangan fluktuasi ini? Ya, diawali dari proses melihat fenomena, problem, dan muncul judul baru ditulis. Maka kalau berbicara waktu mungkin kurang lebih 1 semesteran lah bisa 6 kita bulan ya. bisa kita rampungkan ya. Tentu ada pengeditan, ada layout yang perlu disempurnakan. Tentu hal yang akan cepat atau lambat itu tergantung bagaimana kita melihat kualitas buku itu. Tentu sebagai penulis pemula kita tidak jauh dari kekurangan, tapi itu jangan membuat kita patah semangat. Menulis terus, mudah-mudahan nanti semakin hari semakin lebih baik. Benar ya. Jadi ini apalagi kalau seandainya bukunya buku ilmiah ya, Pak, juga beda misalnya kayak novel, cerpen curhatan hati mungkin bisa selesai 2 bulan 3 bulan ya Pak ya. Tapi ini buku ya. Baik Pak, karena sangat menarik, ini mungkin ada yang mau disampaikan kepada seluruh guru misalnya se-Aceh atau se-Indonesia ini, bagaimana sebenarnya motivasinya untuk tetap keep writing ya, menulis, membaca dan menulis. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali menulis adalah niatkan dulu untuk berbuat kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika kita sudah memulai dengan niat yang baik, tentu semua akan dimudahkan. Adanya waktu luang, adanya kesempatan, adanya ide dan mood tadi, maka segera tuangkan dalam bentuk tulisan. Hari demi hari, satu hari satu kalimat, satu hari satu paragraf, 1 bulan sudah beberapa paragraf yang kita bisa munculkan. Pastilah suatu saat nanti akan menjadi sebuah paragraf yang banyak. Tinggal diedit, jadilah dia sebuah buku. Oleh karena itu tidak ada alasan atau tidak ada hal yang bisa membuat kita tidak menulis. Kalau Anda bukan seorang anak ulama besar atau anak raja atau anak penguasa, maka tulislah, maka dengan itu engkau akan dikenal. Baik, menarik sekali ya quote kita hari ini ya tentang menulis. Menulislah. Kalau misalnya Anda bukan seorang ulama, bukan seorang tokoh masyarakat, maka menulislah, karena nama Anda akan dikenang ketika pun meninggal ya Pak. Betul. Ya, nama kita akan tetap ada. Baik, tonton terus ya pemirsa Madu Literasi Club. Literasi Madu LCTV ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan kita tayang setiap hari Rabu pukul 10 pagi ya. Tetap setia menunggu informasi ataupun sharing-sharing lainnya seputar guru inspiratif dan juga hal-hal yang sangat edukatif pastinya. Baik, saya Mina mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Singkat padat jelas Pak ya. Mudah-mudahan demikian.